Oke, mohon izin untuk menyampaikan persepsi skenario praktik laboratorium keperawatan keluarga yang akan kita laksanakan pada hari Senin sampai hari Jumat depan. Untuk hari Senin, nanti skenarionya adalah mahasiswa melakukan pengkajian kepada keluarga kelolaan sesuai dengan pembagian kelompok, di mana masing-masing kelompok ini akan mendapatkan tugas untuk melakukan pengkajian kepada keluarga kelolaan. Kelompok satu dan 2 nanti akan melakukan pengkajian kepada keluarga pasangan baru. Kemudian kelompok 3 4 nanti akan melakukan pengkajian pada keluarga childbearing family atau keluarga yang sedang apa ya istilahnya habis melahirkan anaknya pertama. Kemudian kelompok 5 sampai 6 ini keluarga dengan anak usia prasekolah, kelompok 7 dan 8 ini akan melakukan pengkajian kepada keluarga dengan anak usia sekolah. Jadi masing-masing kelompok ini wajib mencari keluarga kelolaan, boleh keluarganya sendiri, boleh keluarga saudaranya, boleh keluarga tetangganya, yang penting memenuhi syarat yang telah ditentukan, di mana kalau kita berbicara tentang keluarga pasangan baru, berarti di situ keluarga ini habis menikah. Kemudian keluarga dengan childbearing family berarti memiliki anak pertama atau habis lahiran. Kemudian keluarga anak usia prasekolah berarti mulai dari usia 3 sampai sebelum SD atau anak usia dini. Kemudian kelompok keluarga dengan anak usia sekolah berarti keluarga ini anak pertamanya itu ada di usia 6 sampai 12 tahun. Kemudian setelah melakukan pengkajian kepada keluarga dengan menggunakan format pengkajian yang sudah diberikan, nanti kelompok ini selanjutnya akan melakukan penyusunan atau penegakan diagnosis keperawatan keluarga. Mohon dapat diperhatikan, jadi masing-masing keluarga harus menegakkan diagnosis berdasarkan dari SDKI. Kemudian setelah mendapatkan masalah keperawatannya, ya ini kalau bisa minimal ada dua karena nanti teman-teman bisa melakukan atau belajar scoring menentukan prioritas masalah keperawatan keluarga. Nah, setelah mendapatkan masalah keperawatan keluarga, nanti teman-teman mahasiswa akan menyusun intervensi keperawatan, di mana intervensi keperawatan ini harus berdasarkan atau dengan pendekatan direct care atau edukasi kesehatan atau pemenuhan ADL atau konseling, di mana intervensi ini harus bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi atau dialami oleh keluarga. Nah, itu waktunya dari jam 8 sampai jam 12.10 atau sampai jam 1. Nah, nanti jam 1 ini tentatif, monggo silakan teman-teman boleh secara luring ataupun daring sesuai dengan dosen pembimbing pengajarnya masing-masing. Kalau misalkan daring, silakan teman-teman bisa order Zoom meeting di jam 1 sampai jam 15.30 atau sampai jam 17 ya seharusnya ya kalau praktikum. Atau kalau misalkan teman-teman ini mau luring, silakan bisa order ruangan untuk pembelajaran laboratorium keperawatan keluarga. Nah, di sesi siang ini nanti teman-teman akan melakukan presentasi kelompok. Apa yang dipresentasikan yaitu hasil pengkajiannya, hasil diagnosis yang ditegakkan, hasil penyusunan intervensi keperawatan yang sudah dituliskan sesuai dengan masalah yang ditemukan oleh keluarga. Nah, setelah itu di hari Selasa teman-teman akan melakukan role play. Role play ini tidak dilakukan langsung ke keluarga kelolaan. Jadi teman-teman akan datang ke kampus untuk melakukan role play sesuai dengan intervensi yang sudah ditetapkan di hari sebelumnya. Misalnya, kalau misalkan nanti keluar mahasiswa atau kelompok kok sudah menentukan, oh misalnya dikasih terapi konseling atau misalkan dikasih terapi ROP atau dikasih herbal medicines atau misalnya dikasih bantuan ADL atau misalnya dikasih penyuluhan. Nah, itu nanti silakan bisa di role playkan di hari Selasa. Ya, jadi masing-masing kelompok nanti akan meroleplaykan satu implementasi atau intervensi yang sudah ditetapkan berdasarkan masalah yang telah ditemukan. Nah, itu di sesi pagi sampai siang, nanti satu persatu. Nah, penilaian role play ini akan dilakukan oleh kelompok yang sebagai observer atau kelompok lain yang tidak maju.
Jadi nanti ini modelnya peer assessment. Jadi kelompok yang tidak maju menilai kelompok yang maju. Kalau di sini ada 8 kelompok, berarti nanti 7 kelompok, satu kelompok akan dinilai oleh 7 kelompok. Nanti penilaiannya akan saya rata-ratakan dan nantinya akan bisa dimasukkan ke nilai praktikum. Nah, di sesi siang nanti kalau sudah selesai role play-nya, teman-teman ini melakukan SGD lagi untuk menyelesaikan dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, ini handwriting artinya laporan asuhan keperawatan ditulis tangan. Ya, sebisa mungkin setiap anggota kelompok itu berkontribusi untuk menyusun atau menuliskan dokumentasi asuhan keperawatan. Silakan di situ dituliskan nama kelompoknya, kelasnya, NIM-nya lengkap, baru nanti isi dari laporan asuhan keperawatannya. Tolong bagi mahasiswa yang tidak berkontribusi, silakan tidak perlu dicantumkan namanya di laporan asuhan keperawatan. Nah, untuk yang ke hari ke Rabu, nanti teman-teman akan melakukan pengkajian kembali dengan keluarga yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan di hari Senin itu keluarga yang dikelola adalah keluarga pasangan baru, child bearing family, keluarga dengan anak usia prasekolah dan keluarga dengan anak usia sekolah. Nah, kalau misalkan hari Rabu nanti kita akan beranjak ke tahap perkembangan keluarga selanjutnya. Jadi nanti keluarga, oh sorry, kelompok 1 sama 2 nanti akan melakukan pengkajian pada keluarga dengan anak usia remaja. Kemudian kelompok 3 dan 4 itu akan melakukan pengkajian pada keluarga yang melepaskan anak dewasa muda. Kelompok 5 dan 6 ini akan melakukan pengkajian kepada keluarga orang tua paruh baya. Ya, kemudian kelompok 7 dan 8 nanti akan mengkaji keluarga dengan anak usia sekolah. Gitu nggih, anak usia sekolah. Oke. Nah, selanjutnya nanti di jam 1 seperti hari Senin kemarin itu teman-teman akan berkumpul lagi ke kampus atau melalui daring. Di mana di situ teman-teman melakukan atau menyampaikan hasil pengkajian, hasil diagnosis keperawatan, hasil rencana keperawatan yang nantinya akan diberikan feedback oleh dosen pengajar masing-masing kelas. Ya, di mana setiap kelompok silahkan bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan di sesi pagi. Nah, di hari Kamis, nanti apa yang sudah kalian rencanakan di hari Rabu, yang tertuang dalam intervensi, silakan kalian praktekkan. Sekali lagi, role play ini tidak dilakukan di keluarga kelolaan, tetapi teman-teman dilakukan di laboratorium. Nanti ada yang berperan sebagai keluarga, ada yang berperan sebagai ayahnya, ibunya, anaknya, kemudian ada yang berperan sebagai anggota keluarga yang lainnya, ada yang berperan sebagai perawat yang memberikan intervensi keperawatan keluarga. Nah, ini sama seperti yang di hari Selasa, ini nanti satu kelompok akan dinilai oleh 7 kelompok yang lainnya. Jadi nilai akhirnya itu rata-rata dari nilai yang diberikan oleh 7 kelompok yang bertindak sebagai observer. Kemudian di sesi siangnya nanti teman-teman akan melakukan small group discussion, ya, langsung melakukan atau mencatat menulis dokumentasi asuhan keperawatan. Sama seperti yang sebelumnya, ini handwriting, jadi ditulis tangan. Kenapa ditulis tangan? Supaya teman-teman belajar di situ bagaimana bisa menyusun asuhan keperawatan keluarga dengan baik dan benar, ya. Nanti silakan ditulis sama seperti tadi. Jika ada kelompok yang tidak berkontribusi, silakan tidak perlu dicantumkan namanya di laporan yang disusun oleh kelompok. Nah, kemudian jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa satu kelompok ini akan melakukan pengkajian kedua tahap keluarga. Ya, misalnya kelompok 1 dan 2 berarti nanti selama pembelajaran keperawatan keluarga ini nanti akan mengkaji keluarga pasangan baru dan keluarga dengan anak usia remaja. Nah, nanti kelompok 3 dan 4 nanti berarti harus mencari keluarga child bearing family dan keluarga dengan yang melepaskan anak dewasa muda. Kemudian kelompok 5 dan 6 itu nanti harus mencari dan mengkaji keluarga anak usia prasekolah dan keluarga orang tua paruh baya. Kemudian kelompok 7 dan 8 nanti ini akan mengelola atau mengkaji mencari keluarga dengan anak usia sekolah dan keluarga lansia dan pensiunan. Nah, jadi setiap kelompok akan melakukan pengkajian 2 keluarga
akan menyusun diagnosis untuk dua keluarga, akan menyusun intervensi untuk dua keluarga, akan melakukan role play untuk dua keluarga, akan melakukan evaluasi untuk dua keluarga, sehingga laporan akhirnya di praktikum ini masing-masing kelompok akan menyusun dua laporan sesuai dengan pembagian. Jadi untuk pembagian anggota kelompoknya silakan bisa didiskusikan dalam satu kelas ya. Jadi intinya dalam satu kelas ini terdiri dari 8 kelompok. Kalau misalkan kok ada 46, 48 mahasiswa, berarti satu kelompoknya isinya 6 orang. Monggo bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, nanti di hari Jumat ini laboratorium mandiri ya. Di laboratorium mandiri ini teman-teman mahasiswa tetap meminta presensi ke dosen yang mengajar sesuai dengan pembagian kelas. Ya, jadi nanti silakan bisa tetap meminta presensi, kemudian digunakan untuk menyelesaikan dokumentasi keperawatan tadi yang belum selesai di hari Selasa dan Kamis. Kemudian di hari Jumat itu juga harus sudah mengumpulkan laporan asuhan keperawatan keluarga yang tulis tangan di kertas folio itu kepada dosen pengajar masing-masing agar dosen pengajar bisa langsung menginput nilai praktikum. Ya, jadi nanti dari proses pembelajaran ini nanti teman-teman akan mendapatkan nilai presentasi kelompok, ya, kemudian nilai role play yang dari teman-teman kelompok yang lainnya, dan nilai dari laporan asuhan keperawatan sebanyak 2. Ya, harapannya ini nanti bisa mengangkat nilai akhir dari mata kuliah keperawatan keluarga. Nah, silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin diklarifikasi atau ingin ditanyakan, silakan bisa japri ke saya selaku koordinator. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan persepsi pembelajaran praktik keperawatan keluarga selama seminggu ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa mencapai apa yang sudah kita rencanakan dan akan mencapai potensi yang sudah tertuliskan di RPS yang sudah teman-teman dapatkan. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.